Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kelompok 3 ini akan membahas penulisan surat lamaran kerja. Nah, yang pertama yaitu pendekatan AIDA. Dalam penulisan surat lamaran kerja menggunakan 4 pendekatan, yaitu attention, interest, dan desire, dan action, atau dapat disingkat menjadi AIDA. Nah, pendekatan AIDA dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu attention, berarti perhatian. Artinya, pelamar kerja itu harus dapat meyakinkan pihak lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja ini memiliki sesuatu yang dapat menarik atau mampu memberikan manfaat bagi si penerima pelamar kerja tersebut. Yang kedua adalah interest, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti minat. Artinya, pelamar kerja hendaknya dapat menarik perhatian pembaca atau perusahaan yang memberikan lowongan tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah desire, yang berarti hasrat. Artinya, pelamar kerja hendaknya dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh dari apa yang sudah dituliskan dalam surat lamaran tersebut. Dan yang terakhir adalah action, yang berarti artinya pelamar hendaknya dapat memberikan saran kepada pembaca lamaran kerja tersebut untuk mengambil tindakan tertentu terkait dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat lamaran tersebut. Selanjutnya yaitu pengorganisasian surat lamaran kerja. Nah, dalam menulis surat lamaran kerja, pekerja harus bisa memahami dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya apa yang akan dituliskan dalam surat tersebut serta bagaimana penulisannya. Nah, agar si pembaca dapat memahami, secara umum pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan penutup. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Nah, dalam bagian paragraf pembuka surat lamaran kerja, pelamar kerja harus menyatakan secara jelas bahwa ia sedang melamar suatu pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, maka perlu mencantumkan hal-hal yang seperti berikut. Yang pertama yaitu rangkuman. Nah, dalam rangkuman ini, pelamar perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkan dan jelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan menguntungkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Yang selanjutnya yaitu nama. Pelamar menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu sumber publikasi. Nah, dalam bagian ini, pelamar menjelaskan dari manakah pelamar tersebut mendapatkan informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Biasanya, informasi ini berasal dari surat kabar, internet, majalah, maupun radio. Dan yang keempat yaitu pertanyaan. Dengan menggunakan kalimat tanya pada awal paragraf, di sini dapat menarik perhatian pembaca bahwa pelamar mengetahui problem, kebutuhan, serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan tersebut sedang merencanakan membuka kantor cabang, memperkenalkan produk, atau memerlukan tenaga operator. Dan selanjutnya yaitu paragraf pertengahan. Nah, dalam paragraf pertengahan ini, pelamar kerja perlu mendiskusikan kualifikasi yang dimilikinya dari sudut pandang pembaca yang mencakup pendidikan, pengalaman kerja, dan sikap minat, aktivitas, dan kualitas. Nah, di dalam pendidikan ini, kebanyakan kayak para lulusan suatu perguruan tinggi mempertimbangkan pendidikan sebagai kualifikasi yang paling penting pada sebuah pekerjaan. Nah, pada bagian pendidikan ini, pelamar kerja itu akan dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang cukup luas dan bidang tertentu secara mendalam. Mampu menunjukkan bagaimana pendidikannya relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar. Yang kedua yaitu pengalaman kerja. Nah, berbagai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, dapat digunakan untuk membantu memperkuat kualifikasi yang dimilikinya. Atas dasar itu, pelamar kerja akan dapat menunjukkan kepada pembaca bahwa pelamar kerja memperoleh suatu pengalaman yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan baru. Pelamar kerja dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan dengan lebih baik. Pelamar kerja adalah orang yang mampu bekerja keras.
Dan yang terakhir yaitu sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Nah, selain latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pelamar dapat menambahkan berbagai informasi tambahan yang dapat mendukung pekerjaan yang dilamar. Nah, yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan dan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Untuk mempermudah pihak perusahaan menghubunginya, pelamar kerja itu perlu memberikan alamat yang jelas dan lengkap termasuk nomor telepon, alamat email, dan jam pelamar kerja dapat dihubungi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tips untuk pelamar kerja. Nah, suatu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pelamar kerja adalah bahwa pelamar kerja itu sebenarnya sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik mencakup kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, dan hobi. Nah, karena itu kan yang perlu diperhatikan untuk pelamar kerja yaitu yang pertama harus mempunyai pengalaman kerja. Yang kedua, membangkitkan minat pada kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal yang positif. Yang keempat, menulis surat lamaran dengan rapi dan bersih. Yang kelima, menulis surat dari sudut pandang pembaca bukan penulis. Yang keenam adalah berbeda dari pelamar yang lain. Nah, selanjutnya yang harus dihindari dari pelamar kerja yaitu yang pertama, jangan melamar di luar kemampuan kita. Yang kedua, jangan mengirim surat lamaran hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan menerima jenis pekerjaan. Yang keempat, hindari kata-kata berlebihan. Yang kelima, jangan meminta belas kasihan kepada perusahaan yang akan dilamar. Yang keenam, hindari mempermasalahkan gaji. Yang terakhir yaitu jangan memberikan komentar tentang karakter pribadi. Nah, selanjutnya yaitu persiapan menulis resume. Nah, secara umum resume itu merupakan suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir seseorang yang disusun secara rapi, teratur, dan menarik perhatian pembaca. Nah, melalui resume ini diharapkan pemimpin suatu perusahaan atau organisasi dapat mengetahui kemampuan seseorang pelamar kerja, walaupun belum pernah bertatap muka atau bertemu secara langsung dengan si pelamar kerja. Nah, dalam membuat resume terdapat 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu mencari informasi penting atau esensi, merencanakan resume, membuat resume. Nah, yang pertama yaitu mencari informasi penting. Nah, mencari informasi penting adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum membuat resume. Pelamar kerja bisa menganalisis diri atau self-analysis, analis karir atau career analysis, dan analis pekerjaan atau job analysis. Yang pertama yaitu analisis diri. Nah, analisis diri dapat membantu seorang pelamar dalam mengenal mereka sendiri secara lebih mendalam, mengenal kelebihan dan kekurangannya. Untuk mempermudah menemukan siapa diri mereka sebenarnya, mereka perlu menjawab pertanyaan seperti kayak apakah saya mempunyai aspirasi yang cukup tinggi, apakah saya dapat berkomunikasi dengan baik, apakah saya bergantung kepada orang lain, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu analisis karir. Nah, seorang pelamar pekerjaan perlu juga menjawab pertanyaan mengenai karir yang ingin mereka jalani. Maka dari itu, seseorang perlu menggali sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan karir yang diinginkan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu analisis pekerjaan. Pada umumnya, fresh graduate atau mahasiswa yang baru saja lulus belum memiliki pengalaman kerja, namun ada beberapa perusahaan yang pada tahap awal memasuki kerja menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan. Maka sebelum menyusun sebuah resume, seorang perlu menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan pekerjaan yang mereka pilih, seperti contohnya kayak apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan, apa karakteristik pribadi saya yang sesuai untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan resume. Nah, tujuan membuat resume adalah agar dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi yang akan dilamar. Resume yang dibuat merupakan rincian atau pelengkap terhadap surat lamaran kerja yang telah dibuat. Dalam merencanakan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan karir. Nah, apabila diperhatikan iklan lowongan kerja di suatu surat kabar atau majalah, akan nampak secara jelas beberapa posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja.
Dan yang kedua yaitu informasi pribadi. Nah, data pribadi yang tercantum dalam resume adalah nama, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, jenis kelamin. Dapat ditambahkan data lain yang berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang dipilih. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir referensi. Nah, beberapa referensi mungkin perlu dilampirkan di dalam resume. Referensi adalah orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada seseorang yang berisi tentang berbagai hal yang mereka ketahui semasa mereka mengenal orang tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang memberikan referensi tersebut perlu mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, atau email. Seperti itu. Selanjutnya yaitu rencana pengorganisasian. Nah, berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu resume kronologis, resume fungsional, dan resume kombinasi. Nah, yang pertama yaitu resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Dan yang kedua yaitu resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi seperti fungsi pemasaran, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai judul tersendiri dalam resume. Dan yang terakhir yaitu resume kombinasi adalah kombinasi antara resume kronologis dan fungsional. Bentuk resume kombinasi tersebut memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi dan masih menggunakan judul-judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan tersebut. Nah, untuk membuat resume yang lebih baik perlu diperhatikan 4 hal, yaitu kerapian, sederhana, akurat, dan kejujuran. Nah, dalam menulis resume, usahakan menggunakan kertas yang bersih, berkualitas baik, dan ketiklah dengan memilih huruf yang baik. Ini adalah contoh resume kronologis. Ini adalah selanjutnya yaitu contoh resume fungsional. Ini selanjutnya yaitu contoh resume kombinasi. Dan yang terakhir yaitu masalah dalam membuat resume. Nah, saat membuat resume, Anda harus berpikir dengan pola pikir pembaca Anda. Dalam hal ini, perusahaan pencari kerja, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan pencari kerja haruslah dijadikan dasar acuan atau membuat resume. Nah, beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resume, yaitu resume dibuat terlalu panjang, yang kedua resume dibuat terlalu singkat, yang ketiga format penulisan kurang baik, yang kelima yaitu terlalu banyak menggunakan kalimat kompleks, yang keenam yaitu resume banyak mengandung kesalahan ketik atau tulis, yang ketujuh yaitu pelamar menampakkan keyakinan dan berlebihan, yang terakhir yaitu pelamar tidak jujur saat mencantumkan resume. Sekian dari kelompok 3. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.